Hai Fems, gue Ariel, dan ini cerita dari gue. Di tahun 2020 kemarin merupakan tahun terberat buat gue. Gue adalah seorang atlet, dan di tahun kemarin gue terpaksa harus dikarantina selama kurang lebih 5 bulan ya. Di situ gue susah banget buat ketemu orang tua gue juga susah buat kemana-mana. Terus ditambah lagi ibadah jadi online. Di situ gue ngerasa gue susah banget untuk ngebangun hubungan gue sama Tuhan. Jadwal ibadah gue, doa gue, dan baca Alkitab jadi bolong-bolong. Ya, tapi gue bersyukur gue punya komunitas school di mana gue bisa cerita keseharian gue, terus ada masalah apa yang gue alamin, terus gue juga bisa sharing-sharing sama teman-teman semua. Gue juga sempet di titik gue malu untuk balik lagi ke Tuhan, dan gue ngerasa gak pantas untuk balik lagi ke Tuhan. Sampai pada titik dimana gue ikut school gabungan, yang di situ ada yang sharing dan dia bilang, buat lo semua jangan pernah malu untuk balik lagi ke Tuhan. So, gue mau sampein kepada kalian, ya jangan malu untuk balik lagi ke Tuhan. Karena satu-satunya cara untuk balik lagi ke Tuhan, ya dengan memulai kembali hubungan kalian sama Tuhan. Itu aja cerita dari gue. God bless you. Come on for generation yang di rumah-rumah, sama-sama kita puji nama Tuhan hari ini. Yeay. Katakan, Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dia sebagai penolong dalam kesesakan. Sebab itu aku takkan goyah. Seperti namamu Tuhan, demikian dengan kemasyuranmu, sampai ke ujung bumi. Tanganmu Tuhan penuh keadilan. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah jauh dariku. yang di rumah-rumah kasih tepuk tangan buat Tuhan. Seperti namamu Tuhan, demikian dengan kemasyuranmu, sampai ke ujung bumi. Tanganmu Tuhan penuh keadilan. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah jauh dariku. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah jauh dariku. Come on. Hey. Katakan, Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah jauh dariku. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah jauh dariku. takkan pernah
jauh dariku, takkan pernah jauh dariku. Yeay. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mencari wajah Tuhan, kita mau nyatakan kerinduan kita pada Tuhan hari ini. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaanmu, menyembahmu dengan segenap hatiku. Mari sama-sama katakan, oh rindu selalu, Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, oh ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaanmu, menyembahmu, katakan ku nikmati, keindahan Tuhan, ku nikmati kemuliaanmu, menyembahmu dengan segenap hatiku. Mari kita sembah Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Mari naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu
nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Come on, teman-teman di rumah-rumah, katakan kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala. Sekali lagi katakan, Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, kami mau terus sembah-Mu Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan kami yang terbaik Tuhan saat ini Tuhan. Yaralabaya shiked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 e. Shikalalabaralabara. Haleluya. Yesus, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Kami mau bawa hidup kami ya Tuhan. Inilah persembahanku ya Tuhan. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku
Aku menyembahmu, Yesus. Yesus. Mari sama-sama katakan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Mari angkat tangan, katakan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidup. Katakan lagu ini dari hati kalian, teman-teman semua. Yesus, Jadikan lagu ini sebagai pernyataan kita di hadapan Tuhan. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku Tuhan. inilah Kami mau berikan hanya untuk Engkau Yesus. Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Sekali lagi katakan, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya, Selamanya ku menyembahmu. Sama-sama katakan Yesus, Yesus. Oh. Shalom fans, gue Caca dan hari ini gue mau sharing ke kalian tentang pengalaman hidup gue pribadi sama Tuhan. Oke, jadi kalau misalnya gue mau cerita nih tentang sharing kehidupan gue sama Tuhan, kalau bisa dikasih judul, mungkin judulnya adalah Kembali ke Kasih yang Semula. Jadi ceritanya sejujurnya cukup panjang, tapi gue akan persingkat buat kalian. Khusus buat kalian. Jadi ceritanya waktu itu kayak di awal pandemi, gue tuh kerja di salah satu travel agent. Dan jujur buat gue sebagai seseorang yang bekerja di situ kena banget sama impact-nya gitu. Sampai dengan akhir tahun lalu. Jadi dari awal tahun, dari bulan Maret pandemi masuk, terus sampai akhir tahun kemarin, gue tuh benar-benar ngerasain namanya gaji dipotong, terus gue ngerasain namanya THR nggak dapet full dan lain sebagainya gitu. Dan jujur buat gue sebagai seseorang yang kena dampak dari corona ini gitu, dari COVID ini, gue tuh merasa kayak jadi hambar. Gue merasa jadi gue kayak marah sama Tuhan secara tidak langsung. Dan gue tuh ngerasa kenapa gue bisa marah sama Tuhan, karena waktu itu gue tuh ngerasa kayak kakak gue tuh selalu dipromosiin gitu. Dan gue tuh enggak. Dan jujur gue di situ jadi kayak marah banget sama Tuhan. Dan gue kesel gitu. Akhirnya gue mulai menyadari gitu. Tanda-tanda gue mulai hambar sama Tuhan. Gue tuh merasakan gue mulai dingin ketika gue berdoa. Ketika gue doa sama Tuhan, gue ngerasa doa gue cuma formalitas. Kayak doa yang ya udah Tuhan, gue berdoa dan gue
eh, menjalankan ini gitu. Gue ibadah onsite iya, gue ibadah tetap gitu. Tapi gue tidak merasakan Tuhan yang gimana di dalam hati gue gitu. Karena gue udah terlanjur dingin sama Tuhan. Dan yang kedua gue rasain ketika gue udah mulai hambar sama Tuhan adalah dosa yang lain tuh, gue ngerasa kayak dosa-dosa yang lain tuh mulai mengintip gitu loh. Kayak dia tuh udah siap buat nih gitu. Kayak ini adalah tangkapan yang, maksudnya tangkapan yang pas buat diambil gitu. Dan ketika gue ngerasa gue mulai hambar, kayak gue mulai jadi iri hati, gue jadi mulai marah, jadi mulai gak terkontrol emosinya. Dan gue ngerasa kayak iri hati gue sama kakak gue tuh semakin parah gitu di tahun lalu. Jadi dari bulan Maret sampai bulan Desember, kayak hati gue tuh diisi dengan hal-hal yang gak baik gitu. Diisi dengan hal-hal yang benci banget sama kayak orang-orang di sekitar gue gitu, karena gue merasa gue useless dan kalian semua tuh enggak gitu. Dan yang ketiga, gue jadi lebih kayak sering komplain sama Tuhan. Di dalam setiap doa gue cuma ngegerutu, cuma bilang kayak Tuhan gak adil sama gue gitu. Gak ada ucapan syukur di dalam setiap doa gue. Gue tidak bisa melihat Tuhan secara clear gitu. Bahkan kayak gue jadi lebih negative thinking gitu. Kayak misalnya ada orang lain baik sama gue juga jadi kayak ikutan negatif gitu. Dan itu pun jadi berdampak gitu, kayak Tuhan tuh gini gak sih sebetulnya gitu. Maksudnya Tuhan tuh punya rencana yang baik gak sih sebetulnya buat aku gitu. Di saat itu. Dan aku jadi sering menduga-duga kebaikan Tuhan tuh bener atau enggak dalam hidup aku. Kayak Tuhan tuh beneran gak sih ada buat aku saat ini gitu. Atau saat ini aku menjalankan hidup ini ya diriku sendiri. Gak ada campur tangan Tuhan sama sekali gitu. Itu yang aku rasain waktu kemarin. Tanda aku mulai hambar, mulai gak Tuhan-Tuhanan lagi. Tapi aku bersyukur banget karena baiknya Tuhan dalam hidup aku sampai dengan sekarang itu ternyata besar banget gitu. Baiknya Tuhan tuh gak bisa diukur gitu. Bahkan di saat aku kemarin udah mulai dingin sama Tuhan tuh akhirnya memulihkan aku gitu. Memulihkan iri hatiku terlebih dahulu. Jadi aku yang waktu itu iri banget sama kakakku, tiba-tiba Tuhan tuh bukain jalan di mana aku bisa rekonsiliasi sama kakak gitu. Kita bisa punya waktu berdua. Dan tiba-tiba kayak kakak bilang kayak, Ca, jujur gue gak suka dipuji sama keluarga yang lain gitu. Gue takut ada orang lain yang iri karena gue selalu dipuji gitu. Dan di situ gue kayak bilang ke kakak, Kak jujur sih gue iri sama lo gitu. Gue iri dengan semua pencapaian lo, yang kita gak beda jauh, kita cuma beda 2 tahun, tapi kayak Tuhan tuh bawa lo naik banget dan gue enggak gitu. Dan di situ gue ngerasa Tuhan gak adil sama gue gitu. Kayak ngerasa Tuhan kok kayak gitu ya gitu. Dan di situ akhirnya aku dan kakakku finally kita bisa ngobrol bareng, bisa saling terbuka satu sama lain dan akhirnya udah gak ada gap lagi di antara aku dan kakakku. Dan kayak perlahan rasa hambarku sama Tuhan pun juga jadi hilang gitu. Setelah aku rekonsiliasi sama kakak, setelah aku ngobrol berdua sama kakak, meskipun sesekali waktu itu masih ada rasa gak enak di hati gitu, tetap waktu itu. Terus gimana sih caranya kok tiba-tiba aku sekarang bisa ada di sini gitu. Kayak aku mikir ketika aku mulai jatuh cinta lagi sama Tuhan, Tuhan tuh pertama kali bawa salah satu kakak rohaniku datang lagi ke dalam hidupku gitu. Kayak dia tiba-tiba nanyain, tiba-tiba dia ngechat aku gitu, terus kayak, Ca, ketemuan yuk, kayak gitu. Dan itu simple gitu, dan menurutku itu sangat berkesan buat aku untuk kembali lagi sama Tuhan gitu, waktu itu. Yang pertama, ketika aku ingin balik lagi sama Tuhan, dan kembali jatuh cinta lagi sama Tuhan, adalah aku menyadari kalau aku salah, aku menyadari dengan segala keegoisanku waktu itu, aku minta ampun sama Tuhan, aku
bilang sama Tuhan, Tuhan maafin kalau misalnya kemarin Caca jahat sama Tuhan gitu. Kayak aku selalu berpikir Tuhan gak adil. Aku selalu berpikir Tuhan cuma sayang sama kakak gitu. Kayak Tuhan gak ada di saat aku lagi sedih gitu. Di saat aku lagi terpuruk kayak Tuhan tuh ngilang. Dan aku ngerasa ya udah gitu. Di saat itu aku ngerasa iri hati aku tuh mulai hilang perlahan-lahan gitu. Jadi tambah hilang gitu. Dan aku ngerasa Tuhan tuh pulihkan hati aku banget waktu kemarin. Waktu aku duduk di bawah kakinya Tuhan, aku minta pengampunan ya Tuhan, kayak Tuhan di situ tuh kasihnya tuh ngalir gitu. Kayak tiba-tiba nih gue peluk lo saat ini juga gitu. Dan ada si kakak rohaniku ini, dia bilang gini sama aku waktu itu, kayak air kotor yang diisi terus sama namanya air bersih gitu. Kalau kerannya terus dibuka dan airnya itu terus ngalir, pasti hal-hal kotor itu bakal keluar, Ca. Dan kalau misalnya kamu tetap nyalain itu gitu, percayalah itu memang butuh waktu untuk pulih gitu, untuk bersih lagi, tapi pasti bisa. Dan aku yakin gitu, kayak iya Kak, aku yakin gitu. Dan di situ akhirnya aku bilang aku minta pengampunan sama Tuhan, dan aku merasa di situ hatiku lega gitu. Kayak oke Tuhan, aku udah gak ada ganjelan lagi sama Tuhan, aku ngerasa kayak Tuhan adalah Tuhan yang paling baik gitu. Dan yang kedua, aku tidak menjauhi komunitas gitu. Kalau misalnya kalian menjauhi komunitas, cepet-cepet balik lagi ke komunitas yang ada. Kalau misalnya kalian udah mulai ngilang, mulai males-malesan, cari kakak-kakaknya yuk gitu. Jangan biarin diri kalian hilang. Dan kalau misalnya kakak-kakak rohani kalian kayak ngajakin kalian lagi kayak yuk ibadah, yuk kita doa bareng, jangan nolak gitu. Sebisa mungkin jangan nolak gitu. Karena mungkin itu waktunya Tuhan buat ketemu sama kalian lagi, buat pulihin kalian lagi. Ada di Ibrani 10 ayat 25 yang bunyinya kayak gini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi teman-teman, yuk jangan kalian tolak ajakan kakak-kakak rohani kalian. Jangan pernah tolak lagi atau abaikan kayak udahlah gak penting, udahlah gue gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Kayak gue gak maulah kayak berdoa lagi, gue gak maulah ikutan HFG lagi. Jangan ya teman-teman, kayak karena tempat HFG itu komunitas dimanapun kalian bertumbuh, di situlah Tuhan mau pakai kalian dan bentuk kalian gitu. Dan yang ketiga, untuk mempertahankan rasa cinta sama Tuhan, isi terus yuk dengan firman Tuhan, isi terus dengan pujian penyembahan kalian sama Tuhan gitu. Kalau kalian cuma minta ampun, cuma sebatas level minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampunin kok gitu. Tapi maksudnya di level yang lebih deep lagi, di mana kalian tuh punya koneksi sama Tuhan. Di situ kalian mempertahankan rasa cinta kalian sama Tuhan. Sama kayak hubungan, kalau hubungan nggak di maintenance, kayak hubungan kita nggak berkualitas, pasti cepet kan, cepet marah, cepet berantem, cepet putusnya juga gitu. Tapi kalau misalnya hubungan kita berkualitas sama Tuhan, pasti hubungan kita juga bukan jadi hubungan yang cepet putus, yang cepet kecewa, yang cepet marah sama Tuhan, yang apa-apa ngeluh. Dan seperti itulah gitu hidup kita sama Tuhan. Kemarin pas aku mulai ngerasain rasanya kasihnya Tuhan lagi, aku cuma bilang gini ke Tuhan, kayak Tuhan tolong balikin rasa yang pernah aku rasain waktu aku memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku gitu. Dan Tuhan tolong buat seorang Caca yang gak ada apa-apanya ini gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena Caca cuma mau bergantung penuh sama Tuhan. Kalau Caca pergi, kalau Caca lari dari Tuhan, tolong Tuhan tangkap Caca lagi, tolong Tuhan cari Caca lagi gitu. Jangan biarin Caca jalan sendiri kayak waktu tahun lalu. Caca jalan sendirian, Caca hilang. Dan Caca mau Tuhan juga saat ini ada buat Caca gitu.
dan gak pernah ngelepasin Caca lagi. Dan ada ayat yang paling aku suka di Mazmur 42 ayat 2-3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Yuk teman-teman, saat ini kayak rusa yang rindu sama aliran air, demikian juga hati kita sama Tuhan, demikian juga kita sama Tuhan. Biar kita boleh selalu rindu sama hadiratnya Tuhan, biar kita boleh selalu rindu buat ketemu sama Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Kalau misalnya hari ini ada dari kalian yang ngerasain hambar sama Tuhan, ngerasa kalian udah kering banget, mungkin firman ini buat kalian gitu. Dan bukan suatu kebetulan hari ini aku bagiin sharing ini buat kalian, karena aku percaya Tuhan juga mau bekerja buat kalian. Ada satu lagu yang membuat aku waktu itu cukup kena di aku. Waktu aku berdoa pertama kalinya lagi sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, lagu ini tuh terus terngiang-ngiang gitu di dalam pikiranku, di dalam hatiku gitu. Dan ini menjadi kayak lagu di mana aku kembali lagi sama Tuhan dan yang buat aku bisa berdiri di sini. Yuk teman-teman, kita tundukkan kepala kita. Buat kalian yang saat ini di rumah-rumah, yang mungkin kalian ngerasain hal-hal yang gak enak saat-saat ini, kayak kalian ngerasa jalan sendiri. Ya mungkin kalian ngerasain keringnya hati kalian. Mungkin hari ini, malam hari ini, sore hari ini, Tuhan mau jamah kalian. Tuhan mau jamah kalian, Tuhan mau pulihkan hidup kalian. Ya teman-teman, kita nyanyikan lagu ini. Yes, you are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are. I wouldn't take one step without you. I just never go. I wouldn't take one step without you. I just want to make it on my own. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are my everything. You are my everything. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Nya Tuhan.
yang saat ini mengalir Tuhan Yesus. Semua kami percaya Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang nonton Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap mereka Tuhan Yesus. Balut setiap luka di hati mereka Tuhan Yesus. Airi Tuhan Yesus setiap hati yang kering Tuhan. Yang udah gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Biar kiranya Tuhan Yesus malam hari ini, sore hari ini Tuhan Yesus. Kasihnya Tuhan boleh menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Kasihnya Tuhan boleh memenuhi setiap hati kami kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus sore hari ini Tuhan Yesus boleh jadi titik balik kami lagi ketemu sama Tuhan. Boleh jadi titik balik lagi kami ketemu sama Tuhan. Dan kami gak mau Tuhan Yesus pergi lagi dari Tuhan. Terus Tuhan Yesus, Engkau ada di setiap hidup kami Tuhan. Di dalam setiap musim hidup kami. Kami hanya mau bergantung penuh dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, mulai dari detik ini Tuhan Yesus sampai selamanya Tuhan. Engkau boleh selalu ada buat kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur yang percaya dan sudah dipulihkan sama-sama. Katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar